Perlu nggak saya bongkar? Dan patut saya duga Novi itu adalah penjahat pemain roda 4. Ini saya punya barang buktinya. Boleh dilihat ke sini. Ini ada berapa jumlah transfer atas nama Novi ya. Jadi mau dicari-cari ke lubang semut, silakan cari kesalahan saya ya. Cari kesalahan saya, delik pidananya silakan cari. Itu aja sih kalau saya ya. Tapi untuk rekaman suara by phone, tawar-tawaran uang dan minta bukti terkait saya itu ada semua. Siapa sebetulnya yang lapor? Agus atau Bang Farad? Sebelum Bang Farad, Agus atau Bang Farad ini yang ide lapor Mbak Novi ini? Memang aku juga punya ide, kesel juga gitu. Karena apa? Agus bukannya nggak berterima kasih sama Mbak Novi, berterima kasih banget di awal tuh kita nggak ada apa-apa, baik-baik aja gitu ya. Kenapa Mbak Novi yang memberi bantuan, Mbak Novi juga yang menjatuhkan Agus? Zaman pasal 369 KUHP yang dimana terlapornya adalah saudari Pratiwi Novianti. Dalam bukti WhatsApp-nya dia melakukan pemerasan dengan ancaman melalui HP milik istrinya Pak Agus. Oh, wes angel. Angel temen tuturamu. Oh, wes angel. Dengan cara-cara apa kalian? Jangan hanya mau tampil aja memberi statement yang kayak mengatakan bahwa Agus ditolak BPJS, tidak di-cover BPJS, kemudian merengek-merengek mengemis meminta pertolongan. Tidak seperti itu. Nah, contoh kami, Agus walaupun dana disimpan, tetap aja operasi dilanjutkan. Ya, Chris? Ya, operasi tetap. Dan hari ini kita buktikan uang diserahkan untuk besok langsung ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit. Segala kekurangannya ditanggung semua sama pihak kita. Ya. Betul, Chris? Ya. Ya, betul. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kembali kita akan berkonten reaction lagi. Dan kita akan masih mengintip kasusnya Mas Agus nih guys. Sampai sejauh apa sekarang kira-kira kasusnya. Tapi sebelum kita lanjut ke reaction videonya, saya doakan semoga Anda semua yang nonton video ini diberikan kesehatan serta dimurahkan rezekinya. Amin. Oke guys, langsung saja untuk video reaction yang pertama guys. Perlu nggak saya bongkar? Dan patut saya duga Novi itu adalah penjahat pemain roda 4. Ini saya punya barang buktinya. Boleh dilihat ke sini. Ini ada berapa jumlah transfer atas nama Novi ya, yang memang dia patut diduga merugikan masyarakat meskipun sudah SP3, tapi dengan cara-cara melawan hukum. Coba didekatkan, saya dekatkan dengan kamera. Dan ini saya dapat kiriman dari seseorang yang merasa tertipu ya, dengan satu unit mobil yang katanya nggak tahu dia didonasikan atau disumbangkan, tapi ini adalah fakta bahwa masyarakat Indonesia ini dirugikan. Bahwa STNK dan ini STNK asli mobil Alphard sama kuncinya masih dipegang yang punya, sehingga orang tersebut kehilangan uang ratusan ya, totalnya hampir 180 juta, sedangkan mobilnya nggak ada, kuncinya masih di dia. Nah, ini namanya fakta, saya sampaikan seperti ini, ada buktinya. STNK asli dan kunci Alphard, semua peserta bukti transfernya masih di tempat saya. Jadi kalau si Novi jual Alphardnya, berarti dia menggunakan STNK duplikat. Gimana kabarnya ini? STNK dan STNK asli dan kunci masih tempat saya sampai sekarang belum diselesaikan. Terima kasih teman-teman. Begitu ya. Sebelum aku turun, ya dengan bukti yang ada ya, beliau juga menyampaikan bahwa tidak adanya bukti terkait delik-delik saya, katanya seperti itu. Makanya dia mengorek-ngorek bukti sama ex yang pernah bekerja dengan saya, ex tim saya gitu, termasuk salah satunya IT gitu. Jadi mereka semua ditawarkan uang ya, saya tekankan ditawarkan uang sama beliau. Jadi saya ada buktinya, rekaman. Kalau saya jelas ngomong bukti ada rekamannya. Jadi cuma bukan ngomong doang, buktinya kita pegang gitu. Jadi
mau dicari-cari ke lubang semut, silakan cari kesalahan saya ya. Cari kesalahan saya, delik pidananya silakan cari. Itu aja sih kalau saya ya. Tapi untuk rekaman suara by phone, tawar-tawaran uang dan minta bukti terkait saya itu ada semua. Gitu. Bagus Nov. Sabar dulu semua ya, saya mau bertanya ke Tenovi ya. Ini berkaitan dengan Faisal Tenovi ya. Dengar-dengar Tenovi juga udah merapat ke Faisal Tenovi ya, punten. Iya, insya Allah hari Senin kita bikin paspor karena Bang Ijang nggak punya paspor. Bikin paspor, kita mau gas ke Malaysia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semangat terus Mbak Tenovi ya. Karena secara pribadi juga, jujur saya sangat tersentuh dengan narasi beliau yang mengatakan bahwa saya bersyukur kepada Allah karena Allah tidak mencabut nyawaku, hanya penglihatanku saja. Berarti Allah memberi saya kesempatan untuk bertobat dan berbuat baik. Ini luar biasa dan mohon di pendampingannya terus Tenovi. Kita sebagai netizen hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Tenovi sehat selalu, bisa berbuat hal-hal yang positif terus. Yang kedua, mudah-mudahan Bang Faisal juga cepat sembuh, berkumpul kembali dengan keluarganya. Mungkin begitu. Amin. Makasih sekali lagi. Kasil terkait yang tadi, yang sebenarnya kan kita udah bahas ini ya Kak, gitu. Tapi karena mungkin sudah terlalu jauh gitu Kak, kayaknya kita harus ambil sikap aja sih Kak. Oke, aku siap perintah ya, Dek. Karena yang tadi siang kita ceritakan, bukti semua kan udah ada rekaman jelas apa semuanya lah gitu. Kita tinggal gas ya. Iya, betul. Gas aja. Ya teman-teman netizen dukung ya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maksudnya kita ngerasa oke, kita ikutin prosesnya, tapi kok tambah lama saya ngerasa orang yang menuduh saya pembunuhan karakter sama saya kok tidak merasa ada nurani ya, kalau saya bilangnya tidak ada nurani untuk setidaknya melakukan maksudnya bicara sama saya dari hati ke hati, berusaha menghubungi saya, kan tahu nomor handphone saya sebenarnya gitu ya. Masa ex tim saya aja tahu ya, masa nomor handphone saya nggak tahu, apa pernah nggak tahu. Gitu aja sih. Tapi rekamannya siap, udah saya ini semua bukti-buktinya ya. Katanya seolah-olah ngomong saya dari kemarin pakai inisial Bapak dari kemarin nggak ada ngomong inisial ya Pak. Saya rekam semuanya, bukti-buktinya udah kita simpan. Bapak bilang perlu saya buktikan Novi adalah pemain narkoba. Ini saya ulang lagi nih, Novi kamu bilang, kamu nggak ada bilang PNY atau NP atau apa, kamu nggak ada. Selama ini kamu ngomongnya Novi. Jadi kamu selama ini pembunuhan karakter sama saya. Ya saya nggak akan pernah lupa itu, karena semua buktinya sudah saya simpan dengan rapi. Kamu tinggal tunggu aja Pak, ya, gitu. Jadi menurut saya yang awalnya nih orang ini udah minta maaf gitu, tapi besoknya berkuar-kuar lagi, jadi kayak ODGJ gitu loh. Apa lupa ingatan atau amnesia atau seperti apa gitu? Saya nggak ngerti gitu. Itu di luar dari kuasa saya. Nah yang pertama, harusnya kan ini kalau emang dia pengacara yang baik, contoh misalnya Pak Denis, contoh Kak Sil, yang berhubungan dengan kuasanya aja. Soal donasi, ya udah soal donasi, kenapa pakai ranah personal saya dibuka-buka seolah-olah paling tahu. Bilang operasi 2017, operasi hidung 2017, emang saya 2017 sudah sosial, saya tanya. Yayasan berdiri aja 2021, katanya saya oplas pakai duit donasi. Kalian tuh udah ngaco tau nggak? Udah di luar dari nalar kalian tuh ngomong. Udah bener-bener ngelebihin buat saya, udah ngelebihin dari ODGJ, kata-katanya berbeda-beda. Gitu, jadi kalau kamu seolah-olah sekarang baik, seolah-olah kamu mau menunjukkan di publik kamu baik, netral, nggak akan bisa. Buat saya ya, ini saya nggak ada buzzer, tapi percaya sama saya, citra kamu udah buruk di mata netizen. Tinggal tunggu aja Pak. Kak Sil aja, Kak Sil, ada yang mau tambahin Kak? Oke, Kak Sil, mungkin ada yang mau dinarasikan Kak Sil? Dengan waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum, selamat malam Kak Sil. Waalaikumsalam Bang Faktual, Novi, Bang Denis, Mbak Zi, Mirwan, Icalia, Putra Indonesia. Jadi begini ya, saya tidak menyapa RDLO karena saya mau bicara sama RDLO.
ya, bahwa selama ini Anda berlindung di balik Agus, berlindung di balik surat kuasa Agus, yang notabene adalah kesempatannya untuk melaporkan Nopi secara pidana 2 kali. Kemudian kamu berlindung atas dasar surat kuasa dan menghina-hina Novi, ya, membuat framing-framing berita-berita. Oke guys, jadi itu luapan amarah dari Mbak Nopi, ya tentu ditujukan di sini kepada pengacara RD Lau, yang mana sebelum-sebelumnya kita juga sama-sama melihat dan mendengar apa yang disampaikan oleh RD Lau ini sungguh sangat ya tidak pantas ya diucapkan oleh Mbak Nopi. Tuduhan-tuduhannya. Jadi di sini Mbak Nopi nggak main-main ya akan melaporkan beliau. Jadi ya ditunggu aja ya di sini. Dan ini bahkan RD Lau ini sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi ya, karena apa yang disampaikannya ya salah semua tentang Teknopi kan gitu. Gimana komentar kalian guys? Kita lanjutkan ke video berikutnya. Nah di sini ada momentum guys, momentum yang sangat mengejutkan ya. Sebenarnya kita juga sudah tahu sih kalau Mas Agus ini sebenarnya sudah bisa melihat ya dari awal tuh ya. Dan di sini ada nggak tahu siapa yang rekam guys, nggak tahu siapa yang rekam. Jadi ini momen ketika Mas Agus ini ketahuan bisa berjalan tanpa dipapah dan bisa membuka pintu, tahu dia gitu. Tuh kita lihat di videonya di sini ya. Ya, ini Mas Agus ini bisa sendiri ya. Kan selama ini di kamera kan selalu dipapah, dituntun gitu kan karena buta. Tapi di sini nyatanya dia bisa sendiri guys, bahkan bisa membuka pintu, tahu gitu ya, nggak pakai meraba-raba gitu ya, seperti nampak gitu. Ini ada apa? Dan di sini komentar langsung dari Bang Denny Sumargo. Lihat komentar Bang Densu, loh katanya gitu ya. Dan banyak sekali netizen-netizen yang berkomentar ya. Nih, siapa yang videoin Agus bisa melihat katanya. Denny Sumargo udah sampai nulis komen loh katanya. Pemenang juara King Drama tahun 2024 adalah Agus Salim ya. Bang Densu, kamu di prank Agus, sedih banget katanya guys ya. Oke ya, banyak sekali tentunya yang merasa kecewa, jengkel, sebel mungkin sama Mas Agus ini ya guys ya. Gimana dengan kalian? Silahkan berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya. KUHP yang dimana terlapornya adalah saudari Pratiwi Novianti. Dalam bukti WhatsApp-nya dia melakukan pemerasan dengan ancaman melalui HP milik istrinya Pak Agus Salim. Dia memeras. Udah Mas, mandi dulu. Udah mandi belum? Minimal mandi lah Mas. Ancaman dengan kata-kata yang akan dilaporkan ke Dinsos, akan diviralkan, akan dilaporkan jika memang tidak menyerahkan mutasi rekeningnya. Padahal ya karena kita tertekan ya, padahal itu uang secara hukum adalah miliknya Agus. Seakan-akan Novi telah mengejar uang tersebut. Nah, makanya kita laporkan pasal 369. Saya sebagai pelapornya sendiri, Rizal Diendrawan, telah melaporkan pasal 369 untuk agenda berikutnya. Kita akan menghadirkan Agus bagi korban sendiri yang mengalami pemerasan dan ancaman karena uang tersebut sudah beralih kepada. Ngomong apa sih orang ini? Aku juga nggak ngerti guys. Yang ngomong apa sih dia nih guys ya? Ya di sini kita nggak paham maksudnya ya, apa yang diomongkan dia tuh nggak jelas gitu ya guys ya. Jadi bahkan sampai dikomentari di sini, mandi dulu Mas gitu ya. Nah jadi banyak sekali orang yang kecewa dengan Agus nih guys ya. Ya. Dan ada lagi guys ini yang tak kalah serunya di sini momen ketika Agus mengatakan ide awal melaporkan Teknopi itu dari Agus sendiri. Siapa sebetulnya yang lapor? Agus atau Bang Farad? Sebelum Bang Farad, Agus atau Bang Farad ini ide lapor Mbak Novi ini? Memang Agus juga punya ide, kesel juga gitu. Karena apa? Agus bukannya nggak berterima kasih sama Mbak Novi, berterima kasih banget. Di awal tuh kita nggak ada apa-apa, baik-baik aja gitu ya. Kenapa Mbak Novi yang memberi bantuan, Mbak Novi juga yang menjatuhkan Agus? Terima kasih itu bukan seperti itu Agus ya, terima kasih itu nggak seperti itu caranya. Setidaknya kamu tahu diri dong, kamu itu diangkat namanya itu sama Teknopi Gus ya. Mbak Novi pula yang kamu salahkan Gus ya.
Bahkan kamu tega melaporkan Mbak Novi yang sudah mengangkat namamu. Ingat, sudah mengangkat dan kamu minta tolong sama Mbak Novi untuk disembuhkan matanya. Itu kan tujuan awalnya seperti itu. Sehingga Mbak Novi dengan ibanya mengajak ke podcastnya Bang Densu, sehingga terkumpullah ya 1,5 miliar. Dan dengan nominal seperti itu yang bikin kamu buta hati. Gak hanya buta mata tapi buta hati, sehingga ya sampai sekarang malah bikin berlarut-larut masalahnya. Ya, kamu malah menyalahkan Mbak Novi. Ya, kita tahu Mbak Novi itu yayasan, dia bertanggung jawab atas donasi yang telah dikumpul itu. Bukan seenaknya kamu udah dikirim, ditransfer donasi ke rekening pribadi kamu, terus seenaknya menggunakannya untuk ini itu dan bukan untuk kesembuhan mata. Makanya wajar Mbak Novi menanyakan hal itu. Kan di situ permasalahannya simpel saja, sebenarnya simpel saja, tapi memang dasarnya kamunya nggak tahu diri seperti itu, nggak tahu rasa terima kasih. Dan ini yang punya ide kamu sendiri untuk melaporkan Mbak Novi. Tuh, lihat sekarang permasalahannya makin melebar kemana-mana kan. Nah, ya, netizen banyak yang geram, netizen banyak yang kecewa, terutama para donatur yang kecewa, bahkan ingin mereka mengalihkan donasi yang awalnya ditujukan kepadamu, sehingga sekarang pengen mereka donasi itu dialihkan ke yang lebih berat. Contohnya seperti ya Mas Icang ya. Dengan cara-cara apa kalian? Jangan hanya mau tampil aja memberi statement yang kayak mengatakan bahwa Agus ditolak BPJS, tidak di cover BPJS, kemudian merengek-merengek, mengemis, meminta pertolongan. Tidak ada seperti itu. Nah, contoh kami, Agus walaupun dana disimpan, tetap aja operasi dilanjutkan, ya Chris? Ya, operasi tetap. Dan hari ini kita buktikan uang diserahkan untuk besok langsung ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit. Segala kekurangannya ditanggung semua sama pihak kita. Ya. Betul Chris ya? Ya, betul. Ini janji ya kita semua ya. Ya. Terima kasih. Ya. Terus selamat sama Gus. Ya, Gus ya. Silakan penyerahan Oke. uangnya. Pas, Mas. Ini sekedar DP aja nih. Ini sekedar formalitas. DP, formalitas kita serahkan kepada Agus. Wih, berapa nih? Bang? Ya. 50 juta. Akan Agus terima ya, Gus ya. Tinggal Agus terima. Tahan dulu ya, tahan ya. Kan besok Agus ke rumah sakit, masukin DP-nya, kan nanti, kan semua kekurangannya, kan kasih lihat bondnya saya selesaikan. Ya Gus ya, kan Insya Allah mudah-mudahan ya. Ini ya, tetap jalan operasinya Agus. Walaupun uangnya dipegang oleh Novi tetap jalan. Berarti yang mengelola semua uang ini Agus sendiri. Iya. Agus sendiri. Iya. Jadi gini, jadi teman-teman. Insya Allah ya. Jadi teman-teman Pak, uang ini kita serahkan ya. Silakan kalian yang bayar. Kalau kurang kita tambah. Ya, gitu loh. Jadi kita nggak perlu laporan-laporan segala macam. Kalau kalian nggak bayarkan, kalian rugi, itu bukan urusan kita lagi, Ya, bukan urusan betul. Krisna. Ya, sepakat. Doa saya itu Agus yang tanggung kalau ini uang nggak dipakai operasi. Ya. Yang rugi Agus. Jadi nggak usah lagi lapor-laporan dinas sosial apa semua ya. Agus besok ke rumah sakit. Kita tidak mempercayai bayar Agus. sendiri. Agus kurangnya dibantu. berapa? Kan saya Krisnamurti yang akan bayar sampai selesai operasi. Agus dibantu itu nggak perlu aja dicek-cek buat beli apa, beli garam, kecap apa semua ikan nggak perlu. Mau ngasih ke bapak ibunya kasih aja nggak ada masalah. Kasih ya. aja, kan iya. Karena kamu nggak bisa lagi nyari uang, nah kita perhatikan. Makanya orang memberi kamu kasih sayang dengan memberi uang bantuan semua. Begitu maksudnya, jelas kan? Ya. Agus gimana perasaannya Gus? Gimana Gus? Itu 50 juta tuh dari Bang Krisna. Perasaan Agus senang banget lah. Akhirnya apa yang Agus cita-cita. Agus gimana perasaannya Gus? Gimana Gus? Gus. Itu 50 juta tuh. Gus perasaannya gimana? Perasaan Agus senang banget lah. Akhirnya apa yang Agus cita-citakan tercapai juga. Terima kasih buat Bapak Krisna. Sama-sama Agus. Agus nggak bisa balas apa-apa. Semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak Krisna. Amin. Ini bukan jual kesedihan. Ini rasa syukur Agus kepada Allah. Kita bersaudara Gus, kita bersaudara Gus. Ya. Agus bagian dari keluarga kita, Agus jangan bersedih ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Tolong dipegang. Ya, tolong dipegang. Oke guys, jadi itulah reaction kali ini. Terus kita pantengin kasus ini seperti apa kelanjutannya. Terus pantengin channel ini karena di sini kita akan terus update info-info terbaru ya, tentunya seputar kasus Agus ya. Sekian, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.